Prinsip kerja alternator. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alternator memanfaatkan prinsip kerja elektromagnet, yaitu memanfaatkan gerakan magnet pada sebuah kumparan sehingga akan menghasilkan arus listrik. Untuk mudahnya silahkan perhatikan gambar pembangkitan arus listrik di bawah berikut. Pada gambar animasi tersebut bisa kita lihat bahwa magnet yang digerakkan di dalam sebuah kumparan bisa menghasilkan arus listrik dan menyebabkan sebuah bohlam lampu bisa menyala. Nah, alternator secara garis besar menggunakan prinsip kerja seperti pada gambar tersebut meskipun lebih kompleks lagi penerapannya. Mengapa lebih kompleks? Salah satunya adalah listrik yang dihasilkan dengan cara seperti pada gambar di atas adalah arus bolak-balik AC alternating current, sedangkan pada kelistrikan di mobil tip arus listrik yang digunakan adalah DC, direct current atau lebih dikenal dengan arus searah. Oleh karena itu dibutuhkanlah komponen yang namanya rectifier. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah nama-nama komponen terpenting yang ada di dalam alternator. Prinsip 1. Rotor. Rotor di dalam alternator merupakan bagian yang berputar di dalam stator dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di dalam rotor terdapat kumparan rotor, rotor coil, yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Jika arus listrik dialirkan melalui rotor coil, sebagian dari kutub-kutub magnet pada core terpolarisasi menjadi kutub N, North, dan bagian yang lain terpolarisasi menjadi kutub S, South. Kutub-kutub pada rotor dibentuk seperti kerang dan melengkung sehingga memungkinkan rotor berputar di dalam stator. Beberapa alternator telah dipasang sebuah kipas pendingin yang diletakkan di kedua sisi rotor pada saf yang sama, fungsinya untuk mencegah tidak berfungsinya pembalikan rectifier akibat naiknya suhu melebihi 150 derajat Celcius. 2. Stator. Stator merupakan kumparan-kumparan tembaga yang disusun sedemikian rupa sehingga rotor bisa berputar di dalamnya. Stator merupakan bagian dari alternator yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Umumnya, stator mempunyai 3 independent coils yang masing-masing menginduksi suatu elektromotive force M. Ketiga kumparan tembaga tersebut, satu sama lain terpisah 120 derajat sehingga output yang dihasilkan juga terpisah 120 derajat. 3. Rectifier. Arus bolak-balik AC tidak cocok digunakan pada sistem kelistrikan di mobil dan harus dirubah menjadi arus searah. Arus bolak-balik yang diinduksi dalam stator coil dirubah oleh rectifier. Dioda rectifier adalah komponen semikonduktor yang mengalirkan arus ke satu arah meskipun pada tegangan yang kecil tetapi menahan arus yang mengalir dari arah yang berlawanan. Rectifier pada kendaraan juga menahan arus dari baterai ke alternator apabila tegangan yang dihasilkan alternator lebih rendah dari tegangan baterai, sebagai contoh mesin dalam keadaan diam. Hal ini mencegah baterai dari pengosongan yang sia-sia. 3. 4. Regulator. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh stator ketika alternator bekerja bersifat tidak konstan dan tidak stabil. Oleh karena itu, untuk mendapatkan arus dan tegangan yang rata dan stabil, di dalam alternator juga dipasang regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam kumparan rotor. Jika output listrik di stator kurang maka regulator akan menambah listrik ke rotor, dan jika output berlebihan, maka regulator akan mengurangi jumlah listrik yang masuk ke rotor. Dengan begitu, maka tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan.